Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Teman-teman dimanapun teman-teman berada, mudah-mudahan hari ini teman-teman jauh lebih tambah baik, jauh lebih sehat lagi, dan yang jelas pastinya harus lebih semangat lagi. Baik teman-teman, untuk video kali ini saya akan membahas temanya itu seputaran asam lambung GERD, anxiety psikomatis ataupun tambah disorder teman-teman. Untuk temanya yaitu karena ini kamu tidak bisa sembuh daripada anxiety teman-teman. Jadi karena ini teman-teman nggak akan pergi dan nggak akan bisa jauh daripada anxiety dan nggak pernah sembuh daripada anxiety teman-teman. Sebelum pembahasan video kali ini teman-teman seputaran asam lambung GERD, anxiety psikomatis itu, yang baru bergabung teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Untuk kenapa? Satu, subscribe itu tidak bersyarat, kedua gratis, ketiganya yaitu membuat saya bertambah semangat untuk bikin konten-kontennya, yaitu buat teman-teman semua yang mengalami penderita asam lambung GERD, anxiety psikomatis teman-teman yang baru bergabung. Monggo silahkan, jangan lupa link saya dibagikan buat teman-teman yang lain, menjadikan salah satu amal ibadah buat teman-teman agar yang lainnya pun juga akan menambah semangat lagi, lebih giat lagi untuk sehat, untuk sembuhnya. Baik teman-teman, dimanapun berada, untuk khususnya buat teman-teman yang sudah subscribe ataupun yang belum subscribe, yang baru menonton di channel saya ini, mudah-mudahan jauh lebih baik lagi, jauh lebih semangat lagi, jauh bertambah sehat lagi dengan adanya wasilah video saya, sababnya konten-konten saya. Mudah-mudahan ini menjadikan jalan keluar buat teman-teman agar teman-teman jauh lebih sehat lagi, jauh lebih semangat lagi, jadi tahu untuk cara mengatasinya. Anxiety itu bagaimana, asam lambung itu bagaimana, GERD itu seperti apa, terus anxiety itu seperti apa, psikomatis itu seperti apa teman-teman. Baik hadirin teman-teman dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kali ini saya akan membahas itu karena ini kamu tidak bisa sembuh daripada anxiety teman-teman. Kenapa sih? Contoh, jadi anxiety itu kan salah satu kecemasan yang sangat luar biasa teman-teman, panic attack. Itu dicampur lagi tambah disorder teman-teman. Jadi sekali lagi teman-teman, maaf saya baru selesai olahraga soalnya ini kebetulan masih jam 8 baru selesai teman-teman. Jadi sampai sekarang pun saya giat atau olahraga, jadi nikmat kok olahraga itu. Nah, salah satu untuk apa namanya, untuk pergi daripada anxiety ini, agar kita tidak berlarut dalam kecemasan, dalam ketakutan yang dipikirkan itu hanya satu, takut penyakit berat, kedua takut mati mendadak, ketiganya aduh saya nanti menderita dan sebagainya, kok nggak kunjung sembuh. Padahal teman-teman, saya kasih tahu video-video saya yang sebelumnya teman-teman, dari saya pertama kali kena GERD anxiety ataupun asam lambungnya itu teman-teman, itu udah saya jelaskan sebetulnya. Ternyata kenapa kita nggak bisa pergi daripada anxiety ataupun dari paniknya, cemas berlebihnya. Karena yang kita pikirkan itu selalu apa? Bukan sehatnya. Keinginan punya, pengen sehat, tapi pikiran kita masih memikirkan satu penyakit gitu. Yang ketakutan penyakit berat, takutan penyakit inilah, takutan yang timbul yang seperti itu inilah, dan sebagainya. Jadi selalu memikirkan tentang penyakit-penyakit berat teman-teman. Bukan kita pengen sembuh, tapi selalu berpikirnya tentang penyakit. Yang satu pola keinginan kita mau sembuh, tapi yang satunya itu selalu berpikir tentang penyakit yang dideritanya, seolah-olah ini yang kita alami itu penyakit berat, seolah-olah seperti itu teman-teman. Jangan teman-teman. Makanya untuk mengalihkan, akhirnya apa? Selalu kita memikirkan ke penyakit-penyakit berat. Berobat ke sini sudah, bolak-balik ke rumah sakit sudah teman-teman. Bahkan sampai ada yang mohon maaf pergi ke dukun, pergi ke orang pinter, bahkan ada sebagian orang-orang orang-orang pinter datang ke rumah untuk mengkajiin ataupun untuk memberikan fadilah ataupun wasilah dan sebagainya teman-teman. Akhirnya apa? Ya nggak kunjung sembuh juga, dan banyak istilah yang tetap saya jawab dari kolom komentar saya satu persatu, insya Allah walaupun telat saya jawab, karena salah satu waktu dan batasan itu saya tetap harus berusaha bagaimana caranya untuk saya bisa membalas komentar-komentar teman-teman. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk membalas komentar-komentar teman-teman yang ada di rumah. Baik teman-teman, kenapa kita tidak bisa memikirkan ataupun pergi daripada anxiety psikomatis ini teman-teman? Karena satu, yang pertama, kita selalu memikirkan penyakit yang sangat berat yang akan dideritanya. Padahal teman-teman, ya, saya kasih tahu, yang punya derita asam lambung, GERD, anxiety psikomatis ataupun panic attack dicampur disorder teman, ini teman-teman bukan merupakan penyakit bahaya, bukan teman-teman. Ini penyakit biasa-biasa aja sebetulnya.
Cuman karena kitanya agak lebay, karena kitanya terlalu over untuk berpikirnya. Jadi seolah-olah yang menimpa dalam diri kita itu penyakit berat, teman-teman. Penyakit berat seolah-olah itu. Padahal itu penyakit biasa-biasa aja, teman-teman. Bukan penyakit berat, bukan penyakit yang dikatakan yang parah, bukan, teman-teman. Itu bisa diatasi loh. Contohnya, mohon maaf, ada yang beberapa puluhan orang, bahkan ratusan orang ke saya tuh ngadu begini, Kang, saya udah derita 3 tahun, ada yang 1 tahun, ada sekian bulan, ada yang 10 tahun bahkan. Ada yang 10 tahun. Loh, kenapa? Buktinya dari 10 tahun itu Anda biasa-biasa aja, Anda masih tetap hidup, Anda masih tetap bisa makan. Loh, kenapa? Anda kan sehat, gitu loh. Saya bilang, Anda itu sehat. Loh, kenapa aku bisa bertahan sampai 10 tahun? Kenapa Anda itu nggak pergi-pergi dari dunia terpuruk ini? Saya bilang gitu. Terus kenapa? Karena dari pola pikir Anda yang tidak bisa menyesuaikan. Saya pun sama, teman-teman. Saya untuk melawan pola pikir itu, sakit saya parah-parahnya itu 2 tahun. 2 tahun itu parah banget itu. Parah. 1 luka, kedua iritasi, 2 kali saya endoskopi. Bolak-balik rumah sakit, udah nggak pakai hitungan lagi, teman-teman. Terus di situ dari 2 tahun untuk adaptasinya, untuk melawan anxiety itu 1 tahun, teman-teman. Gitu, 1 tahun. Padahal asam lambung GERD anxiety psikomatis itu, teman-teman, itu cuman hanya hitungan bulan lambung kita sembuh, teman-teman. Insya Allah lambung kita sembuh, teman-teman. Cuman karena kita punya anxiety psikomatis ini, kenapa ada orang yang bertahan 10 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 2 tahun gitu kan? Karena anxiety kita nggak pergi-pergi dari pola pikir yang buruk ini, teman-teman. Makanya kenapa kita penyakitnya nggak sembuh-sembuh? Kenapa kita cemasnya masih ada? Karena kita nggak pergi daripada anxiety pola pikir yang buruk ini, teman-teman. Caranya mengalihkannya, satu ikhtiarnya, yaitu sampai sekarang pun gitu teman-teman, saya tetap olahraga pagi, teman-teman. Pasti olahraga pagi, enak, ke badan juga enak, aliran darah mengalir dengan lancar, oksigen juga lancar juga, teman-teman. Jadi stresnya hilang, teman-teman. Itu cara untuk hal langkah. Jangan dianggap sepele, ini hanya jalan-jalan olahraga ringan, jalan-jalan kaki aja, teman-teman. Ya Allah, ini sangat membawa efek yang sangat luar biasa, teman-teman. Nah, karena kita ini, kenapa kita nggak bisa pergi daripada anxiety ini tersebut? Nah, dari pola pikir yang buruk-buruk ini tentang memikirkan penyakit, teman-teman ya. Karena, mohon maaf, karena kita ini selalu tegang untuk memikirkan sesuatu kepada yang, contoh, kita penyakit berat. Padahal penyakit ringan tapi dibikin berat, berarti kan dibikin pusing sendiri. Digawe puyeng dewek ini, bahasanya gitu. Jadi ini dibikin pusing sendiri, dibikin masalah sendiri, padahal kita aman-aman saja, teman-teman. Nah, gitu. Karena saking kita pusing memikirkan, sepaneng memikirkan penyakit yang dideritanya seolah-olah ini penyakit parah, padahal penyakit ringan, teman-teman. Akhirnya apa? Timbullah kita punya stres, teman-teman. Nih sekali lagi, timbullah kita punya stres. Karena dari stresnya, hormon tidak bekerja dengan maksimal. Otomatis imun akan menurun, teman-teman. Ini penjelasannya. Imun setelah menurun. Kalau imun sudah menurun, teman-teman, dia akan menguras tenaga kita, teman-teman. Menguras tenaga kita. Akhirnya apa? Makanya yang punya derita asam lambung GERD anxiety psikomatis, teman-teman, itu rata-rata walaupun nggak kemana-mana, hanya makan tidur, kok satu cepat ngos-ngosan, kedua cepat capek, mata buram, kepala keleyengan, napas teramat sesak, ulu hati kayak mengganjal, pinggang kiri ataupun kanan sakit, dada kanan kiri celeka-celekit, BAB-nya nggak lancar, BAB-nya terus mentret, terus juga berbusa, bahkan berair, teman-teman. Lemes, orang nggak ada tenaga, badan kurus, telinga berdenging, mata buram, aduh, tenggorokan panas, semuanya serba. Ya itu efek dari stres, teman-teman. Saya kasih tahu nih, teman-teman. Kenapa? Satu, di sini saya bukan ahli, teman-teman. Kedua, saya bukan dokter, teman-teman. Saya menjelaskan ini sesuai dengan kadar pengalaman saya yang saya alami selama 3 tahun lebih, teman-teman. Makanya saya kenapa bikin konten agar teman-teman, ayo teman-teman, biar teman-teman sehat, biar teman-teman sembuh. Mau sampai kapan kalau kita tidak dari sekarang? Masa nunggu sampai tua baru sembuh gitu, teman-teman? Enggak, mumpung masih muda, teman-teman. Masih muda, biar teman-teman cepat sembuh, bangkit dari keterpurukan ini, bangkit dari derita ini, teman-teman. Makanya untuk teman-teman, buang, dilawan. Untuk caranya adaptasi, untuk membuang anxiety itu memang nggak gampang, bertahap caranya. Bangun pagi, olahraga. Saya selalu rewel dari kemarin-kemarin datang video-video saya. Cobalah bangun pagi, minimal berjemur. Kebetulan hari ini lagi mendung, teman-teman. Jadi nggak apa-apa kita olahraga terus. Nah, olahraga terus, bangun bangun pagi, kita jam 7 sampai di antara jam 7 dan jam 9 itu bagus, teman-teman. Untuk jalan kaki olahraga 30 menit, kalau nggak kuat 15 menit pasti bisa, teman-teman.
teman-teman. Teman-teman pasti bisa teman-teman. Nah terus kalau memang tidak ada kesibukan teman-teman, sorenya juga pagi, sore istiqomah aja setengah jam itu yang dibutuhkan 7.000 langkah sampai 3.500 langkah teman-teman. Itu waktunya hanya 30 sampai 15 menit teman-teman. Jadi ayo pagi sore pokoknya intinya yang stres itu hindari tidur siang. Kenapa? Satu, yang pertama kita bisa olahraga pagi dan sore. Menghindari tidur siang biar malamnya kita bisa tidur dengan maksimal teman-teman. Karena orang yang penderita asam lambung GERD anxiety psikomatis dicampur panic attack-nya teman-teman, dicampur disorder-nya juga teman-teman, yang dibutuhkan itu istirahat malam teman-teman. Jadi pola hidup itu yang dikatakan pola hidup itu yaitu istirahat malamnya. Loh bagaimana kok istirahat malamnya harus maksimal? Karena syukur-syukur jam 8 sudah istirahat. Ya paling telat jam 10 kita sudah istirahat teman-teman. Nah untuk perkara bangun mau jam 3 jam 4 itu nggak masalah, yang penting cukup. Di antara yang dibutuhkan waktu itu tubuh ini untuk istirahat itu jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 itu penting. Ya syukur-syukur 6 sampai 8 jam teman-teman yang dibutuhkan itu. Kalau nggak bisa 4 jam kita dapat tidur wajar nggak apa-apa. Tapi untuk sehari 2 sehari itu mungkin kurang maksimal kita belajar teman-teman. Tapi untuk kedepannya nanti bisa untuk menstabilkan, mengkondisikan tidur kita dan sebagainya. Itu di program dari sekarang teman-teman. Padahal teman-teman yang sudah bulak-balik karena kita nggak bisa pergi daripada anxiety ini, dari psikomatis ini teman-teman. Padahal ya kita udah coba bulak-balik, bukti kurang bagaimana coba. Segitu ahli loh, ahli dokter itu kurang gimana, ahli dia sekolahnya nggak main-main, satu mahal dan sebagainya, itu ahli. Dokter memberikan bapak itu nggak apa-apa. Apa yang harus diobatin? Bapak itu harus datang ke psikiater. Coba. Ujung-ujungnya psikiater ketika dikasih obat teman-teman, itu memang saat itu dia minum teman-teman, dia tenang bisa saat itu, tapi hilang dosisnya, jadi seolah-olah ketergantungan pakai obat. Janganlah teman-teman, kalau kita nggak dari sekarang teman-teman, ayo kapan lagi, dari sekarang teman-teman harus bisa bangkit teman-teman, nah gitu kan. Nah terus juga agar kita bisa apa, bisa jauh lebih baik lagi. Kasihan teman-teman ya, minimal harus sayang sama diri sendiri. Ayo memasakkan diri, nggak usah takut. Wah kalian takut pingsan, nggak apa-apa. Saya pun sama, saya takut pingsan, saya takut ini, saya takut ngerepotin orang. Wah mau sholat Jumat takut, pergi ke ramean takut, pergi ke rumah takut, waduh pergi ke warung takut, jalan apalagi harus jalan-jalan. Nggak apa-apa teman-teman, tidak akan terjadi apa-apa. Karena saya jamin punya penyakit asam lambung anxiety psikomatis disorder ini tidak akan terjadi apa-apa, tidak akan terjadi seolah yang dipikir oleh kita itu tidak akan terjadi teman-teman. Hanya perasaan saja seolah-olah mau pingsan, hanya perasaan saja seolah-olah saya mau mendekati tidak teman-teman. Jangan khawatir teman-teman ya. Agar kita bisa jauh lebih semangat lagi. Walaupun ya memang teman-teman yang punya derita asam lambung GERD anxiety psikomatis itu lebih dominan, mereka itu pengennya apa, rebahan, tiduran, ngeliat handphone, meratapi, perasaan yang gundah gulana, seperti itu aja. Jadi kalau kita begitu Kak, terus kalau kita begitu terus, kapan mau sembuhnya teman-teman? Ayo bangkit teman-teman, hindari rebahan, hindari tiduran teman-teman. Hindari sendirian untuk melamun, untuk meratapi, udah nggak zaman. Kalau mau sembuh nggak seperti itu teman-teman. Teman-teman harus bangkit. Teman-teman kalau mau silaturahim, mau ngobrol, pergilah ke teman-teman belajar. Kalau nggak ditemenin sama istri, sama suami ataupun sama teman-teman, belajar teman-teman. Pasti bisa. Wong saya pun juga kenapa saya bisa bercerita sekarang, bisa berbicara jadi mentor teman-teman. Karena saya ngalamin. Bagi teman-teman yang sekarang rasakan itu, bagaimana deritanya. Alasan begini nih. Oh, Anda itu nggak tahu ya apa yang saya alamin dan apa yang saya rasakan. Saya merasakan 3 tahun teman-teman. Gila teman-teman, saya juga. Aduh teman-teman, Masya Allah. Deritanya sangat luar biasa. Sedangkan apalagi saya harus bergelut dengan orang-orang banyak. Itu sangat takut sekali teman-teman. Dan itu memang saya harus memaksakan diri teman-teman. Agar kenapa? Agar saya bisa. Mau nggak mau saya harus bisa. Sholat Jumat, saya tuntutan harus sholat Jumat. Walaupun orang banyak lah, resiko pun derita, saya akan lawan. Itu tidak ada lain caranya untuk pergi dari anxiety keterpurukan ini. Satu, hanya untuk melawan. Cara untuk melawannya, satu, olahraga pagi dan sorenya, banyakin minum air hangat, istirahat malam yang cukup, pola makan dijaga ya. Nah terus juga jangan selalu memantang makanan teman-teman. Ingat, yang sakitnya teman-teman itu bukan penyakit berat. Sekali lagi, apa yang teman-teman derita ini, yang punya asam lambung GERD anxiety psikomatis itu bukan penyakit berat teman-teman. Ini penyakit biasa-biasa aja, yang bikin berat itu kita. Jadi nggak boleh memantang makanan. Kalau ada banyak orang yang memantang makanan, kenapa jadi BB-nya turun, berat badannya turun? Karena dia terlalu banyak mantang makanan. Makan bakso takut, makan mie takut, makan ini takut, makan banyak takut, kurang nggak makan takut, ini takut, serba takut. Jangan teman-teman, ingat,
Kita itu punya penyakit asam lambung GERD Anxiety, bukan merupakan penyakit yang berbahaya. Yang sakit itu pola pikir kita, anxiety kita, psikomatis kita, pikiran kita yang harus diobatin, teman-teman. Nah, diobatin pakai apa? Bukan pakai obat, bukan pakai herbal. Wong saya aja, saya nih bisa sembuhnya itu tanpa obat, tanpa herbal, teman-teman. Yang saya lakukan tiap hari itu hanya jalan pagi, jalan kaki di pagi hari sambil berjemur gitu kan. Ya, terus keduanya sore itu juga saya berusaha untuk jalan kaki, olahraga. Terus saya banyak minum air hangat, istirahat yang cukup. Gitu aja. Untuk makan saya bebas, teman-teman. Padahal waktu itu, teman-teman, lambung saya luka, kedua iritasi, endoskopi 2 kali, teman-teman, di Bandung sama di Jogja. Aduh, pokoknya derita banget deh. Tapi saat itu 2 tahun sama mantang, badan habis, teman-teman. Di situ saya untuk pokoknya makan gak makan mati, saya bilang gitu kan. Aduh, gimana lagi? Makan aja udah, saya nggak mau dipantang, udah saking udah frustasinya pada waktu itu. Belajar masa bodoh, teman-teman, belajar masa bodoh, udah masa bodoh ini cuekin aja. Ada sensasi datang paling lama 5 sampai 7 menit, teman-teman. Paling lama banget 10 menit yang saya alamin sensasinya, keleyangannya itu. Wajar, teman-teman. Nah, tadi yang saya jelaskan, kenapa kita bisa keleyangan, kenapa kita bisa mata buram, sesak, ulu hati seperti mengganjal, badan nggak enak, tremor dan sebagainya. Karena kita terlalu stres, karena kita terlalu tegang. Banyak teman-teman di kolom komentar itu, Kang merinding nggak Kang, kepala belakang, kebas nggak Kang? Wah, bukan kebas lagi, bukan merinding lagi. Saya bulu kuduk kepala itu sampai merinding semuanya, teman-teman. Sampai kayak nggak ada rasanya, kayak mau pecah, kayak pakai peci itu kayak, waduh pokoknya nggak enak. Rambut dikit juga kayak seperti nggak enak, teman-teman. Wah, di situ, teman-teman. Jadi itu dampak stres, teman-teman. Jadi kita tuh terlalu berpikir berlebih, teman-teman. Berlebih, terlalu memikirkan, tuh saya takut penyakit berat, saya takut penyakit parah yang dideritanya, saya takut mati dadakan, saya takutnya mati cepat dan sebagainya. Jangan, teman-teman. Urusan mati nggak usah dipikirin. Dipikirin nggak dipikirin, semuanya kita kulun nafsi nggak ikatul maut, semuanya berjaya pasti akan merasakan yang namanya mati. Cuman untuk saatnya asam lambung GERD Anxiety psikomatis bukan merupakan penyakit yang berbahaya, bukan. Kalau teman-teman sudah sehat, kita juga berdoa sama Allah juga enak, minta umur yang panjang, minta sehat lagi, teman-teman. Ayo, teman-teman, mau kapan lagi? Doa sudah, ikhtiar sudah, tinggal dari kita nih, kemauan dari kitanya, bagaimana untuk menggerakkan caranya untuk beraktivitas. Ayo alihkan untuk beraktivitas yang membuat hati kita senang, yang membuat pikiran kita tenang. Pergi ke salah satu teman, ngobrol apakah, jangan ngobrol masalah penyakit, terus pergi ke lihat-lihat empang, ke sawah dan sebagainya, banyakin air hangatnya. Walaupun hari itu awal-awal mungkin 3 sampai seminggu itu perasaan gak enak nih, aduh gak enaknya, pengennya pulang, udah pergi ngobrol, pengennya pulang, itu nggak apa-apa, paksain jangan pulang, teman-teman, paksain, nggak akan terjadi apa-apa, terus lakukan setiap hari, nggak sampai sebulan. Wong saya juga kalau nggak salah kurang lebih tuh nggak sampai sebulan sensasi itu hilang, teman-teman. Ayo semangat bangkit, teman-teman, jangan diam keterpurukan menderita seperti ini, teman-teman. Jangan, teman-teman, ayo bangkit untuk jauh daripada, agar kita sembuh daripada anxiety ini, untuk sembuh daripada psikomatis ini, teman-teman. Bahwa teman-teman itu asam lambung GERD Anxiety psikomatis itu sebenarnya nggak jadi masalah. Ini bukan merupakan penyakit berbahaya, teman-teman, hanya mengganggu organ tubuh kita aja. Karena apa? Datangnya dari kita sendiri, padahal kita sehat-sehat saja, teman-teman. Sehat kok, teman-teman, itu saya jamin orang nggak diapa-apain juga sehat. Cuman karena kita lama itu, karena kita cara pola pikir yang terlalu berlebih, teman-teman. Makanya di sini yang punya asam lambung GERD Anxiety psikomatis, ya teman-teman, nggak boleh berpikir, dari katakan, mohon maaf, berpikir yang berlebihan, terlalu over, selalu berpikir yang belum pasti. Buat apa kita memikirkan kepada sesuatu yang belum pasti terjadi, teman-teman? Udah jelas kita itu penyakit ringan, udah jelas kita itu asam lambung GERD Anxiety psikomatis. Kalau udah asam lambung GERD Anxiety psikomatis, padahal lambungnya aja sisa paling lama itu 2 bulan diobatin sembuh, teman-teman, pakai obat. Itu, teman-teman. Untuk minum terus aja, minum air hangat aja sembuh itu. Pola makannya dijaga, pola pikir dijaga, pola hidup dijaga. Itu 2 bulan, paling teras 1 bulan lah. Itu sembuh asam lambung itu. Lambungnya sembuh. Apalagi nggak ada luka. Wong saya aja ada luka aja sembuh, teman-teman. Apalagi teman-teman yang nggak ada luka. Jadi sadar diri, teman-teman, saudaraku, saudariku, dimanapun Anda berada. Di seluruh Indonesia ini, teman-teman, yang menyaksikan berapa ratus, berapa ribu orang yang menonton, teman-teman, ayo bangkit, teman-teman. Bahwa teman-teman itu yang sakit bukan jiwa, bukan badannya, teman-teman, tapi jiwa kita yang sakit. Pola pikir kita yang harus dibenerin, teman-teman. Coba ayo semangat, teman-teman. Bismillah, yakin. Mau sampai kapan? Kasihan suami, kasihan anak, kasihan istri, kasihan keluarga yang lain. Bangkit dari sekarang. Yakin teman-teman itu sehat, teman-teman. Teman-teman itu sehat, jangan takut.
Kenapa? Bukti dokter bolak-balik mengatakan bapak itu asam lambung, bapak itu gak kenapa-kenapa, bapak itu asam lambung, apa yang diobatin, terus bolak-balik ke dokter, kurang apa teman-teman? Kita sudah bolak-balik dokter, bahkan ada sampai duduk rupiah, gak jadi masalah. Yang sakit itu psikis kita, mental kita, pikiran kita yang perlu kita benahi teman-teman. Tolong bangkit, gak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman itu dalam keadaan aman, sehat sebetulnya. Hanya pola pikir saja, jangan terlalu sepaneng, akhirnya timbul stres. Kalau sudah stres, banyak sensasi-sensasi yang timbul. Nah, untuk mengalihkannya, yaitu jalan kaki di pagi hari ataupun di sore hari. Keduanya syukur-syukur, gitu. 30 ataupun 15 menit kalau nggak kuat. Syukur-syukur itu sampai 30 sampai 45 menit. Terus banyakin minum air hangat, hindari tidur siang, banyakin aktivitas, terus jaga ya, tidur malamnya, jangan sampai begadang dulu. Ini mengatur. Insya Allah nih nggak sampai sebulan tuh hasilnya itu sangat luar biasa teman-teman. Jadi jangan takut teman-teman, bagi teman-teman yang mempunyai derita asam lambung, good anxiety psikomatis, agar bisa pergi daripada anxiety tersebut teman-teman, maka lakukan langkah pertama yaitu jalan kaki, olahraga pagi sambil berjemur pagi dan sore. Terus hindari tidur siang. Jangan memantang makanan, biasa aja, hanya kadar tolak ukurnya saja. Terus juga perhatikan tidur malamnya, istirahat malamnya 6-8 jam yang dibutuhkan tubuh ini teman-teman. Jadi buanglah scrolling, terus browsing tentang penyakit, buang jauh-jauh. Itu yang bisa membuat penyakit kita bertambah terus keterpurukan yang berlarut-larut itu teman-teman, buang. Jadi tonton video-video yang kiranya positif yang bisa membangkitkan semangatnya teman-teman, gitu teman-temannya. Nanti saya akan lanjut lagi dengan video ini teman-teman. Mudah-mudahan dengan adanya video ini menjadikan wasilah buat teman-teman, biar teman-teman nambah sukses, nambah sembuh, nambah sehat kembali. Insya Allah minimal video ini bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan di rumah. Insya Allah saya doakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, panjang umur, berkah dan sehat selalu insya Allah teman-teman ya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang jelek dari saya pribadi. Al insanu makanu khotuan nisan, saya manusia biasa, termasalah dalam khilaf, jadi mohon maafnya. Barangkali ada salah-salah kata, nanti akan saya lanjut ke video-video selanjutnya teman-teman, karena durasinya sudah 22 menit lebih teman-teman. Bukan apa-apa, nguploadnya memang terlalu lama. Kalau kita lama, saya bisa aja bikin video lama, tapi karena nguploadnya kadang-kadang lama teman-teman gitu kan, apalagi saya waktu jarang ada di rumah, sering keluar teman-teman, jadi mohon maafnya. Walaupun ya saya masih kurang rapi teman-teman, karena saya juga baru olahraga teman-teman, jadi mohon maafnya. Berdasarkan salah kata, akhir kalam, mudah-mudahan jadi manfaat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.